if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dengan saya Budi di Kang Budi Rahmat Channel. Bagaimana kabar sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan diberikan keselamatan dalam setiap pekerjaannya. Pada video tutorial kali ini saya akan masuk pada pembahasan analisis dan desain. Bagi teman-teman yang belum mengikuti pembuatan 3D modelnya, silahkan lihat pada video tutorial saya sebelumnya bagian pertama. Lalu kita masuk ke pembahanannya. Ini untuk pembahanan, saya masuk ke general, notecast, lalu di dalam notecast ini ada kita masukkan new ya, sini new. Dan saya buat notecastnya. Jadi untuk primary notecast pertama kita ada deadlock, kita bikin deadlock seperti itu. Kelihatan, nah ini add-nya ya. Sudah di add satu deadlock, kemudian yang kedua lightlock, kita sebut saja LL. Sudah masuk, dan ada lagi group line, kita masukkan LL. Lalu setelah itu seismic di 4, kita sebut saja earthquake E gitu ya. Nah untuk loadcom kita bikin di combination kita sebut saja dulu, mulanya kita mulai dari 100 gitu ya, 100. Nah ya, untuk service kita letakkan ini 100. Lalu selanjutnya, nah ini kenapa saya bikin 100 ini untuk memancing supaya nanti auto loadcom itu mulainya dari 100, jadi 101, 102 dan seterusnya, mulai dari 101 gitu ya. Oke, nah ini untuk service saya gunakan ISC aja service-nya. Nah seperti itu, di generate 1 kali 1 kali 1, semuanya 1 aja itu. Nah seperti ini otomatis ditambah. Saya kombinasi dari service load. Lalu berikutnya saya juga akan masukkan beban per faktor. Untuk itu saya bikin lagi di sini beban loadcom-nya mulai dari 200. Jadi mulai dari 201 dan seterusnya itu loadcom. Nah, jadi sama seperti ini, saya tambahkan lagi 1,4 loadcom untuk deadlock ya. Deadlock seperti itu. Nah ini sudah masuk ya. Nah, jadi kita tambahkan lagi autoload juga untuk ACI. Jadi kita ketahui bahwa SNI itu mengacu pada ACI 2014, jadi sama persis. Jadi untuk SNI kita gunakan kombinasi ACI gitu ya. Nah, keempat 1216 dan untuk deadlock 12 atau 16 dan seterusnya ke bawah. Nah seperti itu. Jadi ya sudah selesai. Jadi nggak usah repot-repot, kita bikin loadcom sudah didefinisikan di sini. Untuk deadlock ini nggak ada langit-langitnya.
lantai 1, jadi kita masukkan 36 kg per meter square. Ada dead load, kita tambahkan add. Jadi kita pakai floor load 0,36 kN per meter square. Ini 8,4 di atap. Arahnya ke global Y kita minuskan karena untuk arah ke bawah ya. Tambahkan. Nah, ini sudah muncul di sini di atap. Apa untuk yang bawah? Jadi karena ada void di situ, jadi kita gunakan pressure load. Jadi kita gunakan pressure add, kemudian flat loads ya, lalu minus 0,36 juga sama ke arah sumbu Y. Oke, flat cursor. Kan tadi kan bawahnya beban flat ya. Nah, jadi select assign to selected flats, lalu assign. Kita lihat, jadi bebannya ada di plat-plat ini yang ditandain garis merah. Yang sini nggak ada karena dia void gitu. Ini anggaplah 1 kN, 1 atau 100 kg atau 1 kN. Jadi ini pun kita tambahkan keramik besar minus 1 aja. Ini global Y. Ini pun sama di situ juga. Ya. Lalu selanjutnya setelah kita select beam ini, kita aplikasikan beban dinding untuk ketinggian 4 meter yaitu 10 kN per meter dengan arah ke arah sumbu Y. Nah, seperti ini setelah kita assign ke dalam balok yang untuk ketinggian -3. Kita select dulu baloknya dengan menekan tombol kontrol dan klik kiri. Untuk beban lantai atap, kita bisa mengacu pada SKBI 1987 sebesar 50 kg per meter square. Caranya kita aplikasikan, yaitu kita ganti kursor menjadi flat cursor. Kita select, lalu kita masuk di load and definition, lalu kita tambahkan add, masuk ke flat loads, lalu masuk ke pressure on full flats, kita masukkan nilainya 0,5 kN/m², arah directionnya ke global Y, minus add. Lalu kita select beban yang baru ini, lalu kita masuk ke assign to selected flat dan kita klik sign. Nah, seperti itu. Adapun untuk beban hidup, karena di sini adanya void, jadi kita gunakan beban pressure load. Caranya kita masuk ke flat cursor, lalu kita select di lantai 2. Jadi beban hidup ada di lantai 2. Kita lihat sini seperti ini. Kita kembalikan lagi ke view Z, lalu masuk di, kita klik di live load, lalu kita tambahkan add, lalu kita masuk ke flat loads dan kita masukkan sesuai dengan SNI 1727 atau ISCE 702. Kita masukkan di sini minus 1,92, arahnya ke arah Y, itu kita klik add seperti itu. Dan satu lagi, karena di sini ada balkoni untuk perumahan, nonaktifkan
beban plat yang ada di sini dengan menekan tombol kontrol. Kita buang, lalu kita klik lagi di sini, lalu kita assign to selected plat. Nah, seperti itu. Lalu untuk balkoni, di sini ada balkoni, kita klik assign to selected plat, selesai. Adapun untuk beban hidup atap, kita mengacu pada SNI 1727 atau SCE 702, yaitu sebesar 0,96 R1 R2. Itu rumusan dari SNI 1727 klausul atau bab 4.8.2. ASCE klausul 4.9.1 itu ya. Nah, ini sama nilainya. Jadi untuk luasan atap, di sini luasan atapnya adalah 223 meter persegi. Ini untuk yang lebih besar dari 55,74 meter persegi, kita menggunakan R1 0,6. Jadi hasilnya R1 0,6. Adapun untuk kemiringannya, di sini kita menggunakan kemiringan sudut 30 derajat. Lalu R2-nya menghasilkan 0,852. Jadi hasil perhitungannya adalah sebesar ini, 0,49. Adapun untuk plat yang datar, itu kita gunakan full beban sebesar 0,96 dengan R1-nya 1, R2-nya 1. Kita masukkan add di beban hidup untuk atap LRR, masukkan di plat load, lalu sebesar minus 0,49, arahnya ke global Y. Kita tambahkan add 1, kemudian satu lagi 0,96, lalu kita tambahkan lagi seperti itu. Lalu kita masuk ke global Z, view Z, lalu kita masuk ke plat kursor, kita select bagian atap, lalu kita klik di pressure load untuk LLR, lalu kita assign to selected plat, kita tekan yes. Oke. Lalu untuk yang ini seperti ini kelihatannya, dan untuk plat yang datar ini ada di sini. Kita klik di sini, kita lihat seperti itu. Lalu kita assign to selected plat, lalu kita assign. Adapun untuk beban gempa, saya kosongkan terlebih dahulu pada video tutorial kali ini dan bisa disaksikan pada video tutorial saya berikutnya. Lalu setelah selesai dengan load cast dan juga load combination sudah terdefinisi, kita masuk ke perform analysis untuk melakukan analisis terhadap struktur ini. Kita klik dengan analysis and print, lalu klik no print, lalu kita add. Nah, di sini muncul perform analysis ya, seperti ini. Kita bisa run dulu, running, apakah ada error. Kita run. Nah, di sini no error ya, hanya ada warning saja. Ini biasanya karena kita mendefinisikan plat load. Setelah kita melakukan perform analysis, lalu kita ke load case untuk select ke beban-beban yang akan kita buat untuk desain, yaitu dimana kita akan desain terhadap ACI 201 sampai 211 load combination-nya, ACI semua ya. Oke. Nah, lalu di sini akan muncul di bawah. Lalu kita masuk ke proses desain, klik di modeling design, lalu masuk ke konkret karena di sini material konkret. Lalu kita select parameter. Oke. Ini sudah terselect semua parameternya. Lalu kita masuk ke define, definisi untuk cover beton bottom, kita masukkan 0,04 cm sesuai dengan SNI.
kita masukkan CLS juga sama. CLS untuk side ya, sisi 4 cm juga. Terus kita lihat di sini, kita definisikan masuk ke assign to view saja. Sini juga sama, assign to view. Lalu untuk kolom, lalu untuk slab. Seperti itu. Kita lihat lagi, geser ke bawah. Untuk beam, kita select di beam saja yang di arah horizontal. Sambil menekan tombol kontrol, kita bisa melakukan multi select seperti ini. Lalu kita assign to selected beam, assign. Untuk kolom sama, kita bisa select seperti ini sambil menekan tombol kontrol. Begitu juga yang di bawah sini. Kita lihat lagi, kolom sudah terselect, lalu kita assign in. Untuk flat, ini hanya ada di lantai 2, kita select dengan flat cursor, lalu kita select assign to selected flat seperti itu. Bila telah selesai semua desain, lalu kita running lagi analisis. Ini sudah sama desain ya. Kita lihat hasilnya, no errors dan satu warning. Warningnya yang seperti tadi untuk plat satu arah dan dua arah. Kita lihat, kita buka seperti ini resultnya. Kita langsung aja ke result, kemudian complete design. Nah, untuk beam panjang 5,3, fieldnya besi tulangannya 400 MPa, untuk konkretnya 25 MPa, ukurannya 150 x 300 mm. Ini adalah elevasi tulangan dari bawah 2 mili, 247, 2D10, 2 diameter 10. Kemudian di sini tulangan geser, ini gaya geser yang terjadi, dan ini kapasitas konkret, jadi cukup besar terhadap gaya gesernya sehingga tidak perlu tulangan geser. Ini gambar tulangannya, atas 2D10 ini ya, 2D10 ini atas bawah gitu. Ini untuk kolomnya, kolom juga masih cukup ya, tidak ada yang fail. Balok juga tadi kita lihat tidak ada yang fail, jadi masih cukup di menampang yang kita assign. Kemudian ini kolom 4D10 ya, dengan rasio tulangan 1,39%. Loadnya menggunakan 201 gitu ya. Lalu kita masuk ke plat juga sepertinya hanya menggunakan tulangan minimumnya di sini.
hasil analisis dengan Satpro juga bisa dilihat pada post processing. Lalu di sini ada node dan displacement. Hasil displacement summary-nya bisa dilihat di klik summary. Lalu di sini kita bisa lihat ada vertical deflection sebesar 13,618. Letaknya ada ditandai dengan tanda merah seperti di sini. Lalu untuk horizontal deflection 1,114 dan juga untuk maksimum TZ-nya 6,8 seperti itu. Reaction-nya summary-nya sebesar 184,756 kN dan juga horizontalnya 0,476 dan horizontal Z-nya 0,498. Kemudian juga untuk diagram internal gaya dalam bisa dilihat pada beams, kemudian ini untuk momen terhadap Z, dan ini untuk momen terhadap Y, dan ini untuk aksial. Demikian yang bisa saya sampaikan melalui video tutorial Satpro ini. Sampai jumpa lagi di video tutorial saya berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.